sehat pada hari ini dan tetap bersemangat mengikuti perkuliahan kita ya. Oke, ini saya share screen-nya. Sudah terlihat ya? Suara saya juga jelas Terlihat, Bu. ya? Oke, Jelas, Bu. baik. Mari kita mulai saja perkuliahan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi ini untuk tugas yang minggu lalu saya belum periksa ya, tapi saya sudah cek, sudah banyak yang ngumpulkan gitu. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang aljabar boolean dan operasi logika. Nah, ini contoh operasi logikanya ya, gerbang-gerbang logika yang akan dipakai itu apa aja sih gitu. Dan mengapa kita perlu mempelajari gerbang logika dan kita perlu aljabar boolean gitu nanti di dalam perhitungannya. Nah, sebelum kita masuk ke aljabar boolean, kita mulai dulu di gerbang logika. Dan gerbang logika adalah dasar pembentuk sistem digital, gitu ya. Dan di sini gerbang logika beroperasi dengan bilangan biner, sehingga disebut juga gerbang logika biner. Berarti apa kalau dia gerbang logika biner? Berarti value yang ada di gerbang tersebut nilainya adalah 0 atau 1, rendah atau tinggi, seperti itu. Dan ini salah satu contohnya adalah gerbang N, gitu ya. Dasar gerbangnya adalah N or NOR, tapi bisa dikembangkan jadi not N ataupun not OR, ataupun XOR, seperti itu. Nah, kita main di gerbang dasarnya dulu. Untuk gerbang dasar N ini, dia akan menghasilkan logika 1 jika semua masukan mempunyai logika 1. Nah, berarti kalau ada salah satunya yang tidak 1, maka nilai logikanya akan menjadi 0. Aplikasinya apa sebenarnya gerbang N ini? Gerbang N itu bisa dilihat ketika ada sebuah rangkaian dengan sumber tegangan dan ada dua saklar yang dipasang secara seri. Nah, dua saklar inilah yang merepresentasikan gitu ya input dari gerbang N ini. Sehingga lampu hanya akan bisa menyala bila kedua saklarnya tertutup. Bila salah satunya terbuka atau tertutup gitu ya, tentu lampu tidak akan menyala karena arus tidak akan mengalir di sana. Nah, si operasi N ini adalah hasil perkalian boolean. Jadi, hasil kali boolean, dia atau disebut dengan boolean product. Product kan artinya perkalian ya. Jadi, kenapa begitu? Bila kita lihat input A dan B, outputnya apa? Outputnya adalah ketika input A dikali dengan input B, gitu ya. Sehingga harus hanya ketika kedua input ini bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 1. Selanjutnya, untuk gerbang OR. Jadi gerbang OR akan memberikan keluaran 1 jika salah satu dari masukannya pada keadaan 1. Dan jika diinginkan keluarannya bernilai 0, maka semua masukan harus dalam keadaan 0. Nah, kalau di sini bisa direpresentasikan dengan sebuah rangkaian yang saklarnya 2 gitu ya, tapi saklar tersebut diparalel. Sehingga jika salah satunya on, tentu akan menyalakan lampu. Nah, bila kita lihat, operasi OR ini adalah hasil penjumlahan boolean. Penjumlahan. Sehingga istilahnya adalah boolean sum. Nah, karena dia hasil penjumlahan, tentu jika salah satunya 1, hasilnya akan 1 gitu ya. Tapi kalau tidak ada 1 alias 0 semua, tentu hasilnya ketika dijumlahkan akan menjadi 0. Nah, selanjutnya ini adalah gerbang NaN, not an AND gitu ya.
Nah, operasi dari gerbang NAND ini sama dengan gerbang AND yang diikuti oleh gerbang pembalik ataupun gerbang NOT, atau bisa jadi ya bahasa Inggrisnya pembalik apa? Inverter gitu ya. Dan gerbang NAND ini akan mempunyai keluaran 0 bila semua masukannya pada logika 1. Dan sebaliknya, jika ada sebuah logika 0 di salah satu inputnya, maka nilainya akan bernilai 1. Jadi ini aslinya dia adalah AND dan NOT, dan digabung jadi NAND gitu ya. Dan hasilnya adalah seperti ini. Nah, apa representasi dari gerbang NAND ini? Representasinya bisa juga sama dengan sebuah saklar, dua buah saklar yang diserikan, namun kedua saklar ini diparalel dengan catu dayanya. Sehingga intinya sebenarnya ketika dia open seperti ini ya, tentu arus tetap akan mengalir ke lampu. Jadi ketika dia 0 dan 0, malah outputnya adalah 1. Ketika salah satunya on, juga artinya kan berarti tetap ini terbuka ya, open circuit. Maka outputnya pun akan tetap 1. Namun, ketika si saklar ini ditutup semua, berarti kondisinya input adalah 1-1, maka arus tidak akan mengalir ke lampu, melainkan akan langsung bypass lewat sini. Sehingga apa? Outputnya akan 0. Seperti itu untuk gerbang NAND ya. Bagaimana dengan gerbang NOR? Gerbang NOR, seperti namanya, berarti dia terdiri dari gerbang OR dan gerbang NOT. Dan di sini, gerbang NOR akan memberikan keluaran 0 jika salah satu dari masukannya pada keadaan 1. Dan jika diinginkan keluaran yang bernilai 1, maka semua masukannya harus dalam keadaan 0. Nah, kita lihat gimana tuh modelnya. Ternyata rangkaian NOR, gitu ya, rangkaian operasi NOR bisa direpresentasikan sebagai sebuah saklar yang diparalel dan kemudian diparalel dengan catu dayanya. Nah, di sini kalau kita lihat, berarti sama mirip ya dengan yang NAND tadi, ketika si saklar ini terbuka, tentu akan ada output di sini, lampu menyala. Karena arusnya akan mengalir langsung ke lampu gitu kan ya. Namun, ketika salah satunya on gitu, saklarnya switch-nya ini menutup, berarti arus akan tidak melewati lampu, tapi akan melewati saklar ini. Nah, sehingga tabel kebenarannya akan menjadi seperti ini. Ketika 00, dia 0. Ketika salah satunya ada 0, dia tetap 0. Namun, ketika semuanya bernilai 1, maka outputnya akan 1. Nah, ini adalah ketika kita melihat sebuah gerbang logika gitu ya, dari AND, OR, NOT, ataupun NAND dan NOR gitu, dan kita lihat himpunan bagiannya. Jadi, kalau di himpunan, kalau untuk AND, ya, ini kan AND, dan dia adalah hasil perkalian boolean aslinya, ya kan? Nah, di sini ketika intinya adalah himpunan ini adalah representasi dari truth table-nya tadi. Ketika dia semuanya 1, maka dia akan ada hasilnya 1. Tapi ketika hanya salah satunya saja, tentu ini bukan bagian dari jawaban gitu kan ya. Makanya dia tidak diarsir dengan warna yang lebih gelap. Hanya ketika ada bagian A yang 1, B yang 1, maka akan timbul irisan di sana. Itu adalah representasi dari tabel kebenaran ini. Bagaimana dengan nilai yang OR ini gitu ya, di mana dia adalah hasil penjumlahan boolean. Nah, di sini adalah ketika
ada salah satunya, tentu akan ada hasil irisan dari sana. Nah, di sana jadi bisa direpresentasikan sebagai gambar ini. Nah, bagaimana dengan not gitu ya? Not adalah ketika outputnya kebalikan dari inputnya. Sehingga ketika kita tahu A ini adalah inputnya, tentu jawabannya berarti bukan A gitu kan ya. Sehingga yang diarsir adalah daerah di luar si A ini. Nah, begitu pula untuk NaN dan NOR. Jadi, kalau kita lihat ini untuk NaN dan NOR, ternyata kalau di NaN, dia ternyata adalah kebalikan, benar-benar kebalikan dari N gitu ya. Lihat, ini irisannya yang ini, yang diarsir, namun di NaN adalah kebalikannya, invert-nya, dan ini untuk NOR. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Nah, sekarang dari tadi kita ngomong boolean gitu ya. Sebenarnya siapa sih boolean ini gitu? Dari mana sih ini berasal? Jadi, boolean itu diambil dari nama penemunya. Namanya adalah George Boole yang hidupnya dari tahun 1815 sampai 1864 ini. Beliau ini menemukan fungsi logika yang digital tadi, dan aljabar untuk menyelesaikannya. Dan beliau ini adalah matematikawan Inggris yang bisa menemukan logika aljabar boolean ini dari hasil dia memikirkannya sendiri gitu loh. Nggak belajar memang dari awal sebagai matematikawan untuk mempelajari itu gitu. Jadi dia self-taught, belajar sendiri. Nah, beliau ini juga profesor di Universitas Queen's University, Irlandia. Nah, dari Bapak Boolean ini, Bapak Boole gitu ya, aljabar Boolean itu ditemukan. Nah, sekarang apa sih kenapa kita harus mempelajari aljabar Boolean? Manfaat dari aljabar Boolean itu karena kita tahu bahwa komputer digital ini terdiri dari rangkaian yang memanfaatkan fungsi-fungsi Boolean. Semakin sederhana suatu fungsi booleannya, tentu akan semakin kecil komponen yang digunakan, gitu. Akan semakin sedikit komponen yang digunakan, sehingga semakin kecil pula rangkaian yang dihasilkan. Nah, kalau sudah rangkaiannya ini sangat sederhana, gitu ya, akibat penyederhanaan dengan aljabar boolean, tentu efeknya ada di rangkaiannya murah, konsumsi dayanya pun sedikit, dan rangkaian ini akan bekerja lebih cepat daripada rangkaian yang lebih kompleks. Oleh karena itu, tujuan kita untuk menggunakan aljabar boolean ini adalah untuk menyederhanakan ke rangkaian yang paling sederhana. Bagaimana cara menyederhanakannya? Kita akan mempelajari identitas boolean. Jadi yang akan membantu kita dalam prosesnya nanti adalah identitas boolean itu. Nah, untuk komponen aljabar boolean ya, sebelum kita masuk ke identitas boolean, tentu kita harus tahu dulu fungsi boolean itu terdiri dari komponen apa saja. Sebenarnya kalau kita lihat gambar ini nih sudah bisa merepresentasikan sebuah fungsi boolean, di mana akan ada sebuah variabel, tapi kalau dicontoh ini dua ya, harus ada. Jadi sebuah fungsi boolean harus memiliki minimal satu variabel boolean, satu operator boolean, dan minimal ada satu input dengan himpunan sekian, himpunan 0 atau 1, yaitu bilangan biner, dan tentu harus ada output gitu ya. Jadi komponennya ada 4. Ada variabelnya, ada operatornya, ada nilai dari variabel tersebut, dan tentu ada output. Nah, operasinya bisa kita lihat ini, nilai-nilai dari variabelnya berada pada himpunan bilangan biner, yaitu 0 atau 1. Nah, bagaimana kita mengevaluasinya? Evaluasi dari fungsi boolean ini bisa dilihat dari tabel kebenaran, atau bahasa Inggrisnya truth table. Nah, di sini kalau kita lihat ini ada input,
ada sebuah operasi di sana, gitu ya, di mana operasinya adalah operasi penambahan. Nah, dan ada sebuah output. Berarti ini adalah input, ini adalah prosesnya, ini adalah output. Outputnya yang Y ini doang. Prosesnya A plus B itu harusnya di sini ya. Nah, dalam menuliskan tabel kebenaran, ya sama. Ada bagian input, ada proses, di tengah-tengahnya, dan ada outputnya apa. Nah, biasanya dalam membuat tabel kebenaran, itu yang tengah, yang proses itu dikasih shading gitu ya, dikasih arsiran, agar tahu bahwa ini adalah prosesnya. Nah, berarti kalau kita pakai aljabar boolean, kan kalau kita tidak pakai, proses ini bisa banyak gitu kan ya, bisa panjang, tabelnya ini lebih lebar. Namun dengan penyederhanaan dengan aljabar boolean nanti, kita harapkan proses itu jadi lebih pendek gitu, lebih sedikit proses yang harus dilakukan. Nah, ini salah satu contohnya. Kalau tadi kan cuma satu ya, jadi nggak kelihatan prosesnya ribet gitu. Nah, ini kalau agak dikembangkan sedikit rangkaiannya. Ada input menuju ke gerbang N, ke gerbang NOR gitu ya. Lalu di-OR-kan lagi di sini dan didapat sebuah fungsi Q. Adalah AB plus A plus B komplement. Nah, di sini berarti kan inputnya apa? Inputnya A dan B. Terus prosesnya apa? Prosesnya adalah proses AB, terus proses A plus B komplement di sini untuk mendapatkan output Q. Nah, berarti kalau gini doang kan kita masih bisa lah ya, oh, truth table-nya cuma segini gitu. Namun kalau ternyata nanti rangkaiannya banyak gitu ya, tentu akan makin ribet kita ngurus prosesnya. Ya, jadi kurang lebihnya gitu, itu adalah salah satu manfaat kenapa kita harus mempelajari aljabar boolean.